Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya jujur aja dikagetkan atas perilaku jahiliyah lah, saya bilang. Perilaku biadab dari seseorang yang merasa katanya keturunan Nabi, si Bahar. Dia mempertontonkan anak murid seperti cium tangan, cium kaki. Muak saya lihat orang ini. Ini sangat menghinakan keturunan Nabi dan juga Islam lah. Tidak ada itu. Memuliakan Habib itu tidak ada. Mengkultuskan Habib itu tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran. Jadi apa yang memakai dasarnya? Mereka memakai dalil Ahlul Bait yang di Al-Quran. Sedangkan Ahlul Bait yang dimaksud di Al-Quran itu, Allah tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku. Ingat ya, atas seruanku, kecuali kecintaan kepada keluargaku. Jadi siapa? Yang ditunjuk cinta kepada keluargaku, yang membawa seruannya. Lah, kalau di Al-Quran berkaitan dengan suaranya berarti apa? Berkaitan dengan ajaran suci. Harusnya apa? Orang suci yang ditunjuk di sini kecintaan pada Ahlul Bait. Kalau cuma kecintaan kepada Habib, sedangkan Habib itu tidak ada jaminan kesucian, nggak perlu dideklar di Al-Quran dikatakan mencintai Habib. Sementara dalam surat Al-Hadid 26 dikatakan kebanyakan keturunan Nabi itu fasik. Jadi ini tolonglah, saya nggak ada ini sudah penyesatan dalam Islam lah, pengkultusan terhadap Habib berlebih-lebihan dicari. Dan saya perhatikan seperti Bahar ini bukan Bahar saja, banyak di kalangan Habib yang merasakan dirinya itu istimewa mulia, memposisikan orang-orang ini, maaf loh, yang non Habib ini seperti rendah sekali loh dengan gayanya ini, padahal mereka tuh semua kosong, nggak ada ilmunya. Rizik pun juga, wah diagungkan Habib, apa? Kosong semuanya. Cuma bisa keluar-keluar, siapa? Semua orang juga bisa. Lah, untuk Bahar satu ini, terlalu buat onar. Tidak ada keluarga Nabi seperti dia. Dan saya yakin mungkin dia bukan keluarga Nabi. Tahu dari mana dia keluarga Nabi? Membuktiin dari mana? Tidak bisa buktiin. Sekalipun saya yang dipanggil Habib, tidak ada yang bisa membuktiin keasliannya. Siapa? Kalau mau tahu asli atau enggak keturunan Nabi itu nanti serah mati. Hanya Tuhan yang tahu. Bisa jadi waktu saya lahir atau siapa lahir campur setan. Siapa yang tahu sejarah waktu itu? Jadi nggak perlulah klaim-klaim Habib ini yang terlalu besar diagungkan. Tidak ada itu Habib. Tidak ada kemuliaan. Habib ini tidak beda seperti label suku lah. Suku Padang, suku Batak, suku Sunda, itu aja. Tidak lebih dari itu. Kita ini semua sama. Jangan klaim-klaim Al-Quran mengatakan, wah, ini punya kelebihan, tidak ada. Sementara Al-Quran mengatakan ada keturunan Nabi yang fasik. Jadi Ahlul Bait dalam Al-Quran camkan semuanya. Dan saya minta juga orang-orang yang terlalu memuliakan Habib ini, jangan berlebihan lah. Kadang-kadang tingkah laku Habib ini jadi brutal, jadi biadab, karena ada yang mendukung, menggonggong dicintain. Anda jangan berdalih pakai Ahlul Bait Al-Quran, itu bukan. Ahlul Bait dalam Al-Quran itu pengkhususan manusia suci. Yang berkaitan dengan surat Al-Ahzab 33. Mereka disucikan sesuci-sucinya. Tidak perlu diklaim diperbesar ini Habib. Biasa-biasa saja. Hormatin seseorang orang itu bukan karena nasabnya, tapi karena ketawadhuan dan keilmuannya. Misal seperti Habib Lutfi. Dia mungkin lebih bagus bisa bergelar Habib. Tapi saya tidak pernah melihat Habibnya dulu, tapi saya lihat sebagai figur Habib Lutfi ini apa? Sosok yang sopan santun, tawadhu, berilmu. Jadi pantas tuh kalau Habib ada di situ. Tapi tidak harus dengan Habib aja. Kita hormatin siapapun, tapi benar-benar berilmu dan berakhlak. Dan lisannya itu baik, tidak caci maki, tidak merendahkan orang. Contoh, yang perlu juga dicium tangan, tidak harus Habib. Bisa saja Gusmus. Saya kalau mau ketemu dia, saya mau cium tangannya. Dia ulama besar. Kenapa? Akhlaknya, ilmunya.
Jadi bukan klaim punya Habib aja, ini jangan berlebihan. Dan saya perhatiin apa? Banyak sejenis bahar ini, Habib-Habib biasa yang cuma modal sorban, gede, cuma baca teks buku, baca, terus dipanggil ulama. Enggak itu. Ulama itu bisa berpikir, yang bisa memahami Al-Quran. Lah, kebanyakan ini para Habib ini juga, itu cuma modal kitab buku, dia tidak memahami Al-Quran. Nah, cuma itu sayangnya aja loh, klaim-klaim itu. Nah, di sini seperti bahar ini, manusia paling menjijikan bagi saya yang pernah saya lihat hidup. Ngapain Anda semua cium tangan bolak-balik, cium kakinya? Ini biadab jahiliyah. Kalau Anda menghormatin seseorang itu, ibu Anda itu dewa. Kalau Anda belum bisa mensosikin ibu Anda jadi dewa, nggak usah memuliakan orang lain. Apa? Nggak perlu berlebihan. Cium kaki juga bahasanya. Emang sih saya lihat yang ikut-ikut kepada bahar ini, kepada Rizik, orang-orang awam yang muda-muda digoblokin aja. Dikasih ceramah, lu nanti kalau nggak cinta sama Habib, nggak dapat syafaat Rasul. Siapa yang bilang? Semua manusia sama di sisi Tuhan. Di atas kehabiban darah ada roh Tuhan. Ada yang lebih dari roh Tuhan? Tidak ada. Setiap manusia itu tercipta dari roh Allah. Anda mau menghinakan seperti bahar, orang suruh cium kakinya, berarti Anda apa? Mencurut Tuhan mencium kaki Anda. Karena setiap manusia itu ada roh Allah di situ. Ini biadab. Ini saya perhatiin mana nih Habib-Habib juga nih. Arobito Kator kantor mewakili Habib. Didik tuh Habib-Habib yang goblok tuh, yang sesat saya bilang. Jangan cuma Anda ngurusin nasab tok, catatan. Urus. Di saat Rizik bermasalah semua teriak-teriak. Ini biang keroknya. Saya yakin Habib Lutfi itu juga nggak ingin menyongsor tangannya. Orang aja mau ngambil tangannya. Dia orang baik. Tapi nggak sampai Habib Lutfi nyuruh orang cium kakinya. Pasti dimarah sama dia kalau ada orang cium kakinya. Nabi Muhammad Ar-Rasul yang disucikan Tuhan tidak pernah memposisikan dirinya apa? Lebih tinggi dari orang termiskin di Mekah. Ini Rasul. Sementara yang aku ngeklaim merasa anak cucunya udah kayak petantang pententeng lebih dari Nabi, cium tangan bolak-balik. Nah, karena di agung-agungan si bahar ini akhirnya ngelunjak, harus membela Rizik. Siapa yang membenci Rizik melawan dia, saya lawan. Kalau berani lawan saya, ada apa Anda? Kok memuja Rizik seperti siapa dia? Hah? Jangan sok jagoan di sini. Jangan merasa Islam itu cuma Anda. Jangan merasa Habib itu cuma Anda. Hah? Saya juga Habib, tapi saya nggak pernah. Saya malu kalau dimulia-muliakan. Apa diri saya masih kotor? Ada manusia suci di sini? Nggak ada. Kok bisa Anda merasa dimuliakan orang bahagia, dipuja-puja? Nggak malu sama batin Anda? Anda masih busuk, Anda masih kotor. Jujur saya malu kalau dimuliakan sama orang. Ngapain saya munafik? Orang muji saya baik, sementara Allah tahu kebobrokan saya, keaiban saya. Hah, yang begini-begini nih, Habib-Habib. Jangan pernah dengar. Kalau nabinya aja begitu sederhana, kok ini Habib-Habib dompleng harus ikut Habib seperti wahyu. Kalau nggak ikut dia katanya nggak dapat syafaat Nabi. Siapa yang bilang? Mulai sekarang, saya minta kepada seseorang semuanya, jangan melihat orang dari nasabnya. Lihat orang dari ilmunya, ketawadunya. Bagi saya itu Gusmus, itu Habib yang sebenarnya. Sekalipun secara darah, dia tidak mungkin ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin bisa jadi dia yang Habib. Tapi perilaku, akhlak, ilmunya, dia adalah Rasul. Banyak YNU yang baik juga, banyak. Sederhana hidupnya. Seperti Gus Baha, sederhana hidupnya, nggak bergelimang harta. Ini Rasulullah. Jadi kalau yang merasa petantang petenteng, teriak Nabi rumahnya mewah istana, bukan pewaris Nabi. Kalau Anda pewaris Nabi, berarti Anda harus ngikutin jejak Nabi Muhammad. Nabi buat besok nggak ada yang untuk dimakan. Dibantu diberikan orang semua orang. Sementara orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi, pengikut Nabi, tapi perilakunya sama sekali.
Malah saya pernah dengar Alkisah Rasulullah itu apa? Nabi cuma satu yang pernah dicium tangan oleh Nabi. Mungkin di sana Nabi tidak ada orang paling ilmu selain Nabi. Tapi Nabi pernah mencium tangan siapa? Pekerja keras yang tangannya kasar. Yang keringat. Sama Nabi dicium. Ini akhlak Rasul. Ini enggak. Anda ini juga semuanya mau ngagung-ngagung Habib juga kalau karena banyak duitnya. Coba kalau Habib tuh gembel miskin, ilmunya tinggi tawadhu, ya enggak ditengok. Cuma di tempat-tempat orang kaya, itu aja. Jadi saya minta ini seperti Bahar Smith ini, yang sok petantang-petenteng pakai mau ngelawan. Kenapa saya marah? Saya merasa Habib, saya terhina, saya malu. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Lihat tingkah si Bahar Smith ini. Dan juga pun sekalipun Rizik. Mengatasnamakan Habib, tapi perilakunya seperti iblis semuanya. Mengadu domba anak bangsa. Yang satu suruh mencium kakinya. Kalau saya bukan Habib, saya nggak akan marah ini hari. Jujur saya malu. Malu dengan bangsa ini. Ini manusia nggak tahu diri. Dihormatin sama bangsanya, terus mau datang dari Arab, memposisikan seperti lebih mulia. Nggak ada. Kita semua sama rata di hadapan Allah. Allah, hubungan Allah sama semua. Sementara Nabi Muhammad itu, katanya dibilang itu suatu kebanggaan. Nggak ada kebanggaan. Mereka yang suka membanggakan dirinya, itu iblis. Nabi tidak pernah sedetik pun bangga dengan dirinya. Terus merendah di hadapan Allah. Ar-Rasul ngasih istighfar. Lah ini kenapa sih cucu-cucu Nabi mendompleng? Datang orang minta dihormatin, minta dikasih kelas nomor 1. Siapa Anda? Saya lihat tampangnya Bahar ini tidak ada. Tidak ada sedikit Nur Muhammad. Tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri yang Bahar. Tidak usah, Anda tuh kebanyakan bacot aja. Sok menantang orang yang nggak seneng Rizik, katanya mau diserang semua. Siapa Rizik? Jebloskan lagi nih Bahar. Ini manusia sampah, nggak ada gunanya. Jangan karena seseorang negeri ini gonjang-ganjing. Saya nggak yakin Anda Sayyid. Dan saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Lah, kalau ulamanya begini, lah gimana pengikutnya? Katanya ulama pewaris Nabi. Seharusnya apa? Ikut semua jejak kehidupan Nabi.